Oke, kita bahas materi file ya. Wah, lagi hitang itu kok, ya Allah. Oke, sebelum masuk ke codingnya, sebelumnya kita apa sih? Kita ke sini dulu. Kita ke ini ilustrasinya ya. Oke, ini kan file CPP nih. Ini kan file CPP ya. Sorry, aku ilustrasinya pakai Paint. Gak ada gambar buat gambar lain kali. Oke, ini kan ada CPP nih. Nah, ini ada filenya. Nah, dari CPP kalau pengen ngambil data dari file itu butuh seseorang, dimana orang ini bertipe data ya Allah, susah banget. Bertipe data F stream. Nah, F stream ini atau gini guys, dari dasar ya. Bertipe data of stream, dimana berarti dia tuh orangnya tuh sebagai seorang penulis ya. Nah, terus jika dia bertipe data if stream, berarti dia tuh seorang pembaca. Nah, jika dia bertipe data f stream, dia seorang pembaca dan penulis. Oke ya. Begitu ceritanya. Ya Allah, pengen tak panjangin ya lah gitu aja. Itu ceritanya ya. Jadi jika dia itu bertipe data off stream, cara pakai stabilo gimana sih? Ini ya. Jika dia bertipe data off stream, ini ya. Jika dia ini off stream, berarti dia itu seorang penulis. Nah, jika dia if stream, dia itu pembaca. F stream berarti pembaca dan penulis. Sini paham belum? Jadi gini loh. Gini. Kan ini CWP nih. Nah, dia tuh pengen ngambil data dari file. Nah, CWP ini bakal minta tolong sama orang ini buat, kalau ngambil kan berarti membaca tuh. Nah, buat membaca filenya, buat ngambil set dari file, terus nanti si ini, orang ini, pembaca ini nanti akan kirimkan lagi ke CWP begitu boy. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke codingannya. Codingan. Oke. Kita bikin biasa include IOStream using namespace. Oke, terus kita include lagi, ini adalah orangnya tadi, F stream. Ini library-nya sih, library dari orangnya tadi. Nah, terus kita simbol dulu deh ya. Kita bikin filenya manual dulu lah ya. Di satu folder yang sama ini, di folder file, aku bikin file baru, misal filenya data.txt. Ini aku pakai .txt ya, bukan yang binary. Oke. Nah, kenapa aku pakai txt? Supaya nanti datanya kelihatan dan lebih mudah dalam ngeceknya. Maksudnya, oh ini udah sesuai, ini belum gitu. Kalau aku sih gitu. Nah, terus kan udah ada tuh. Kita sekarang di sini tulis dulu deh manual lah ya. Ini misal nama 1. Terus ini NIM, ini tentang mahasiswa lah ya. NIM 1 jurusan 1. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang gimana cara ngambil data itu? Kita declare dulu si pengambilnya ya.
orang yang pengen kita suruh buat ngambilnya. Karena tadi ada off stream, ada if stream. Coba kita kembali dulu ya. Karena di sini ada off stream, if stream, f stream. Aku pakainya yang f stream lah ya. Nanti aku jelasin lagi tentang off stream, if stream. Tapi kita langsung ke f stream dulu. Nah, f stream kan dia bisa membaca, bisa menulis, jadi lebih simpel penggunanya. Kembali ke codingannya lagi. F stream, berarti kita pakai f stream gini. Nah, terus namanya siapa? Pembaca dan penulis. Berarti kita apa ya? Kita namain dia siapa? Kalau aku sih biasanya data sih. Gini. Atau my file, my data, my apalah, bebas. Itu ya. Nah, sekarang kan udah kita bikin lah ya, orangnya udah ada, namanya my data. Nah, sekarang si my data ini kita perintah untuk membuka, open ya, membuka data .txt. Udah gini aja cukup. My data kita suruh untuk membuka data.txt. Nah, setelah itu, nah datanya mau kita apain? Ini dia udah membuka nih, udah masuk ke datanya. Jadi kalau kondisi kayak gini, si manusia ini, yang my data tadi, ini namanya my data ya tadi ya. My data ini udah masuk ke sini, dia udah pergi ke sini, set. Nah, terus disuruh apa nih? Gitu kan. Oke. Nah, dia mau kita suruh apa? Nah, di dalam file tadi dia akan kita suruh untuk kan ini di sini udah ada data nih, nama 1, name 1, jurus 1. Nah, pertama kita akan membaca itu ya. Jadi untuk membacanya gini. Ada 2 cara sih sebenarnya. Dan ada 2 cara juga penulisan dalam file ini ya. Pertama tak kasih tahu yang ini dulu deh. Kayak gini penulisannya ya. Yang pakai spasi-spasi gini. Nah, berarti cara ngambilnya gimana? Cara ngambil namanya lah ya. Kita bikin dulu tempat untuk ngambil string nama, string lagi ini, string lagi jurusan ya. Oke, jurusan ya. Nah, kan tadi dia tampilannya kayak gini ya. Nah, ngambilnya berarti pakai gini, my data, kita input ke nama. Jadi kan gini loh ceritanya tuh, kan my data lah, my data dia baca ini set. Terus loh ini mau diapain ini data yang nama 1 ini? Oh, mau dimasukin ke string nama. Oke, kita masukin. Jadi gitu. Nah, terus kan berarti udah dimasukin nih yang nama kan. Yang ini udah dimasukin ke wadah tadi. Saya tak split ya. Nah, kan berarti kan yang nama ini udah dimasukin ke sini. Nah, sekarang dia my data itu loncat ke nim 1, berarti my data ini sekarang membaca yang nim 1 ini. Nah, berarti kalau kayak gitu jadi dia kayak auto menggeser gitu loh. Jadi dia langsung dipindahkan ke nim. Yang ini kan langsung dipindahkan ke nim. Nah, my data langsung pindahkan ke nim. Oke, berarti ini dipindahin ke nim. Terus kan berarti dia sekarang di jurusan nih. Berarti dia my data dipindahin ke jurusan. Nah, udah. Nah, sekarang buat membuktiinnya apa? Jangan lupa gini, jangan lupa di close ya datanya. Close. Oke. Boom. Jadi dia setelah selesai di sini, si orangnya tadi loh, si my data tadi dia keluar dari file. Udah selesai tugasnya gitu. Nah, terus kan udah diambil datanya. Yang si variabel nama, nim, jurusan ini udah keisi kan, udah keisi sama ini kan.
Nah, udah keisi belumnya itu, kita cek pakai cout. Dasar banget kan cout loh, buat nampilin apa isinya itu loh, biar tahu. Oke, berarti si nama sama dengan nama, cout apa, name sama dengan name and line. Cout, aduh, jurusan sama dengan jurusan. Ini kita kasih tanda petik. Sopir. Wah. Oke, udah selesai ya. Sekarang kita ke terminalnya. Ya Allah, kodenya kelihatan. Oke, kayak gini dulu. Kita ke apa, folder cd cpp file. Sorry. Kita ini cuma apa, compile biasa ya. Kita compile main.cpp ya filenya ini. Oke, berhasil. Kita run. Nah kan, dia udah terisi. Jadi yang nama sama dengan nama satu tuh nama tuh udah berisi si nama satu. Name itu udah berisi name satu ini ya, sesuai jurusan. Nah, oke, sekarang kita ke kalau misalnya gini, kalau datanya ada 2, nama 2, name 2, jurusan 2, nah gimana caranya? Ya gampang, kita lanjutin aja gini. Kita pakai for kan, berarti kalau perulangan gini kan pakai for biasanya. Nah, berarti gini coy, nggak usah pakai wadah yang banyak, cukup satu wes. Enaknya file itu loh, nggak usah pakai tempat yang banyak. Ini kita jangan close dulu, jadi si file jangan keluar dari sini dulu. Berarti gini ceritanya gini ya. Kan my data open tadi kan si file si my data tadi kan ke ini kita ke ilustrasinya dulu lagi ya. Oke, nah ceritanya itu tadi gini loh. Kan pas open tadi si ini loncat ke sini, saat dia mau ngambil data tuh kan, tadi datanya ada 2 baris, susah banget sumpah. 1, 2 gitu kan, ini yang nama 1, ini yang nama 2 tadi kan. Ya Allah. Oke, gitu ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, berarti kan ini kan di dalam file tadi kan. Nah, pertama kan tadi dia baca ini set 1, 2, 3 gitu kan. Di sini ada apa, spasi tadi loh, spasi. Nama 1 spasi name 1 spasi jurusan. Ini nama 2 name 2 jurusan gitu kan. Kita kasih teks ya lah, biar itu biar enak. Ini nama 1, name 1, jurusan 1. Oke, kayak gitu. Kita kembali ke teks. Ya Allah, nggak di situ coy. Sini. Nah, nama 2, name 2, jurusan 2, wes. Oke, udah kayak gitu ya. Nah, pertama kan dia tadi bacanya si ini, kebablasan. Pertama dia membaca yang ini nih. Nah, dia kan tadi udah baca Nah, pertama dia kan udah baca nama 1, name 1, jurusan gitu kan tadi kan. Udah kebaca tuh, udah kesimpen di sini, terus dia melemparkannya ke CPP lagi gitu kan. Nah, sekarang dia mau
baca yang ini. Berarti kan tadi kan bacanya udah sampai 1 2 3, udah sampai sini kan, berarti dia sampai sini tuh dia langsung berisi ini lagi, jadi dia langsung lanjut ke bawahnya. Jadi si MyData ini langsung membaca ini kan, tadi awalnya dia membaca nama 1 set, terus dipindahkan ke nama, dia membaca name 1 set, dimasukin ke name, dia membaca jurusan 1 set, pindahin ke jurusan. Nah kan dia udah berisi ini, kalau udah berisi ini tinggal kita pindahin tok. Jadi si MyData ini langsung membaca si nama 2, jadi kita pindahin ke nama lagi, jadi gini loh. Dan kenapa nggak perlu banyak wadah tuh, ceritanya gini. Jadi ini kita close dulu. Nggak perlu banyak wadah tuh gini loh ceritanya kan. MyData kan tadi membaca nama 1 kan. Nah dia pindahin ke nama, variabel nama, string nama ini, masukin ke situ, set, simpan di situ sementara ya. Terus name, jurusan, dan ditampilkan, langsung ditampilkan set. Oke. Nah berarti dia MyData close nya di sini coy. Ya Allah, dot close, tutup datanya di sini. Iya sih, iya enggak. Maksudnya gini, enggak, MyData open close itu biasanya enggak masuk perulangan. Open sama close ini loh, open close itu gak masuk perulangan karena dia cuma terjadi sekali ya. Jadi yang diulang tuh yang ini loh. Nah kita pakai for perulangan biasa ya. Itu ada 2 kan, i plus plus. coba oke. Gini lah ya. Nah jadi nanti kan gini alurnya, gini coy ya kan. MyData dia simpan ke sini, set, simpan, jadi yang ini simpan, langsung tampilin, set, langsung tampil kan nanti. Terus ya kembali ke for lagi, set. Ini MyData kan tadi berisi yang pertama berisi yang ini 3 ini. Nah yang kedua for ketika yang perulangan kedua dia tuh berisi ini nama 2, name 2, jurusan 2, jadi langsung dipindahin lagi, ditimpa dulu yang tadi. Kenapa ditimpa? Karena kan udah ditampilin, buat apa datanya kan? Oh udah ditampilin kok, langsung kita timpa lah. Tuh itu enaknya pakai file, nggak perlu ini nanti jadi 2 gini, nggak perlu. Nah gitu. Oke sekarang kita coba ya, compile lagi, udah bisa belum? Nah bisa kan, kita main. Nah nama sama dengan nama 1, name sama dengan name 1, jurusan sama dengan jurusan 1, nama sama dengan nama 2. Ini kan oke gini ya, tak kasih indikator di sini for yang ke i plus 1. Oke gitu ya. Oke kita clear screen dulu. Main. Oke, for yang ke 1, nama sama dengan nama 1, name sama dengan 1, jurusan sama dengan jurusan 1. Terus for yang kedua, nama sama dengan nama 2, name sama dengan 2, jurusan 2. Oke. Cara nampilinnya kayak gitulah ya, cara display dari file ini ke CPP ini. Nah itu cara displaynya ya. Itu cara displaynya. Nah mungkin segitu dulu untuk ini baru membaca file ya, membaca filenya gimana caranya. Setelah ini nanti tak tambahin tentang itu, nulis filenya. Jadi dari CPP ini bisa menulis di file sini. Segitu dulu ya, saya dipahami dulu, dicerna dulu biar paham dulu. Udah paham banget, kita ke next step.